Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang Adobe Illustrator. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi tentang desain Adobe Illustrator, ini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2015. Kenapa saya pakai Adobe CC 2015? Di sini karena kalau di CC 2015 itu di sini dapat kita bisa mudah untuk belok-belokin seperti ini tuh. Sedangkan jadi kalau di CC itu CC mana aja ya, mau itu 2014, 2015, 16 sampai sekarang 2020 ya, kayaknya ada ya. Itu mudah, jadi untuk ada tools yang mempermudah kita untuk belok-belokin seperti ini. Nah, ini saya juga ada Adobe CC CS ya. Adobe Illustrator CS ini yang tadi saya bilang kalau ini agak sulit kita. Nih, seperti ini nih kan saya pakai Adobe CC Adobe CS 6. Nah, ini nggak ada perbedaannya, ini nggak ada nih. Di anchor pointnya ini tidak diberikan bantuan seperti di CC. Jadi saya rekomendasikan untuk para pemula menggunakan Adobe CC berapa aja. Yang penting nggak usah pakai CS. Yang CS ini tidak ada ininya, perbedaannya hanya di sini aja. Itu yang pertama. Oke, ini saya close CS 6-nya. Ya, oke. Sekarang kita masuk. Nah, ini untuk membuat dokumen baru di Adobe Illustrator, kita file new, di sini new dokumen, name-nya terserah kalian, kasih name misal apapun aja. Kita tulis name ini. Profile ini ukuran yang akan kita buat. Di sini kita buat berapa kali berapa. Print, web atau custom terserah. Ya, di sini size-nya berapa, lalu lebar, tingginya berapa, ukurannya. Sini unit. Biasanya saya kalau mau desain untuk sebelum desain apa ya? Gini. Di sini kita klik advance. Di sini ada color mode. Nah, color mode ini ada pilihan CMYK dan RGB. CMYK itu sendiri kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Sedangkan RGB itu panjangan dari red, green, blue ya. Oke, kalau kita pilih CMYK, biasanya kalau CMYK ini digunakan untuk yang di print atau yang dicetak. Biasanya saya ngedesain untuk banner, spanduk, pamflet, seperti itu saya pilihnya CMYK agar hasil printnya itu agak bagus ya. Sedangkan kalau saya milih RGB, ini untuk gambar digital, alias seperti untuk diposting di sosial media kayak di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagainya lah. Tuh, hanya untuk ditaruh dibuat wallpaper handphone. Nah, ini saya pilihnya RGB. Nah, untuk PPPI, untuk raster effect ini, nah ini agar kalau kita pilih CMYK itu misalnya kalau yang screen cuma 72 ppi ini bisa dibilang kalau dicetak dia gambarnya kurang tajam ya, kurang bagus lah gitu. Sedangkan kalau yang medium lumayan, yang high lumayan. Yang jelas semakin tinggi kita pilih raster efeknya semakin besar. Untuk PPPI itu sendiri kalian bisa searching lah di Google, PPPI itu maksudnya apa. Kalau saya jelaskan di sini sangat panjang ya. Ada selain ada PPI juga sebenarnya ada DPI gitu kan, dot per inci gitu kan. Kalau PPI itu pixel per inci. Jadi kalian pilih sendiri. Preview mode default aja. Nah, oke, dan unit
yang tadi saya belum saya jelaskan. Nah, untuk unit ini biasanya kalau saya mau desain yang dicetak, saya pilihnya cm dan inci. Sedangkan saya untuk yang di digital atau yang RGB, saya pilihnya pixel agar mempermudah ukuran saya. Oke, kalau ini udah dipilih, ini kita pilih standarnya, standar resolusi 800 kali 600 aja. 600 kali 800 terserah. Ini saya oke. Nah, seperti ini standar resolusi saya. Oke. Nah, sebelum kita ngedesain, saya juga ingin sedikit memberitahukan ada yang namanya gambar bitmap dan ada yang namanya gambar vektor. Nah, kalau di AI ini kita membuat desain bergambar vektor. Apa sih yang dimaksud gambar vektor dan gambar bitmap? Nah, gambar bitmap itu gambar, kalau saya gampangnya kita bicara, itu gambar yang bisa dilihat oleh setiap aplikasi atau software yang ada di perangkat. Seperti gambar bitmap itu seperti gambar-gambar JPEG. Nah, gambar-gambar JPEG itu seperti yang pokoknya yang bisa dilihat gitu. Yang formatnya tuh JPEG, PNG, JPG, PNG, GIF, ya gitu-gitu. Itu bisa. Ya. Nah, sedangkan kalau gambar-gambar vektor itu hanya bisa dilihat oleh aplikasi yang membuat gambar itu sendiri. Nah, ini contoh ya. Ini saya ambil gambar nih. Ini gambar-gambar bitmap. Ini ya, ini yang saya klik-klik ini gambar bitmap. Ini kalau kita, nah, ini kalau mau taruh di AI tinggal klik drag aja ya. Nah, ini gambar bitmap. Ya. Gambar bitmap. Kita buat gambar vektornya. Nanti perbedaannya kita lihat. Nah, jadi jangan salah gitu. Biasanya orang bingung bedain vektor sama bitmap. Pokoknya yang bitmap itu bisa kita lihat pakai aplikasi yang ada di perangkat kita, sedangkan vektor hanya bisa dilihat di aplikasi yang membuatnya gitu. Seperti kalau di CorelDRAW itu formatnya CRG, kalau di AI ini formatnya AI ya. Nah, ini gambar bitmap kalau kita perbesar, ini pakai ini. Nah, ini kalau pakai ini, nah ini bisa dilihat ini blur ya, jelek gambarnya gitu. Kalau diperbesar ini baru 800%. Oke, ini kalau di 800% hancur, sedangkan ini gambar vektor ini kita tuh sini ada 3200 saja belum pecah tuh, sampai tuh berapa ini 25.000% view-nya tuh nggak pecah ya. Itu perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap. Oke, dari sini kalian bisa pahami sendiri bagusnya gambar mana gitu. Tapi kalau kita buat, misalnya kita udah buat nih Pak gambar vektor gitu ya, bisa nggak dijadiin gambar bitmap? Bisa, kita nanti tinggal di file export aja. File export, di situ kita bisa pilih, di sini ada formatnya, kita minta formatnya apa, PNG atau apa, JPEG gitu kan. Nah, oke. Dari sini saya rasa udah cukup memahami lah sedikit tentang AI, karena kalau saya panjang lebar lagi akan panjang ya, lama ya pembahasan AI ini ya. Jadi untuk kalian yang masih bingung pengertian dari bitmap vektor itu, kalian searching aja di Google, situ pasti ada kok. Ya kurang lebih hampir sama kayak penjelasan saya. Dan untuk yang DPI, PPI seperti itu ya, bisa per inci, DPI dots per inci, itu kalian bisa pahami juga sendiri. Itu biasanya kalau mau buat gambar yang dicetak, semakin besar PPI-nya semakin baik hasil cetakannya. Oke, sampai sini
saya rasa sudah cukup untuk pembahasan atau pertemuan pertama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.